Ya, yang pertama adalah saya perlu mengklarifikasi soal perawatan saya dan Pak Roy Suryo ya di Rumah Sakit Kramat Jati. Karena ini banyak juga isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang beredar ya. Jadi terlepas dari apapun keputusan dari Polda Metro Jaya untuk membawa kami ya sekitar pukul 15.30 di hari Jumat 19 Juni 2026 setelah kami kemudian sudah dipindahkan ke tahti ya, tahanan titipan. Jadi posisinya sudah masuk jadi tahanan. Saya sudah masuk sel. Sudah pakai baju orange ya. Dan kemudian kami diminta untuk ikut ya untuk dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Nah, pada saat itu untuk diketahui ya teman-teman semua bahwa saya sedang menghadapi ujian disertasi saya. Ketika dijemput paksa itu saya sedang menuju ke sebuah tempat di mana saya sudah mempersiapkan diri untuk ujian. Dan pada waktu itu juga saya dalam kondisi belum makan, belum sarapan. Sampai kemudian siang hari ketika masih di unit Kamnek ya, itu saya juga tidak ada makan siang di sana. Lalu kemudian ketika dipindahkan ke tahanan juga tidak ada makan juga ya. Maka saya sebagai orang yang menderita GERD ya pasti kambuh ya. Karena hormon yang namanya kortisol itu sudah naik dari pagi begitu ya. Kemudian pada siang hari ketika pihak Kamnek itu memindahkan saya ke unit tahanan titipan, ke tahti, itu ada pemeriksa dokter ya. Nah dokter itu khawatir dengan saya karena tensi saya waktu itu melonjak sampai 165/100 dengan denyut jantung sampai 100 ya. Ya pastilah ya karena saya dalam kondisi sedang menghadapi ujian dan ujian saya itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang dikelilingi oleh polisi. Jadi saya ujian menghadapi 13 penguji, di sekeliling saya itu polisi, bisa dibayangkan kan. Alhamdulillah sidang ujian bisa saya langsungkan dengan baik. Dan dari jam 8 sampai jam setengah 12, bayangkan dalam kondisi tidak makan. Lalu siang pun juga tidak ada makan, lalu kemudian saya dipindahkan. Tidak heran bila tensi saya itu naik secara mendadak. Dan tambah lagi GERD saya sudah mulai muncul ya pada waktu itu. Sehingga ketika saya sudah masuk sel, saya dipanggil untuk ke Rumah Sakit Kramat Jati, saya pikir karena persoalan tensi saya gitu. Nah, ya inilah yang namanya wa makaru wa makarullah ya. Jadi pihak kepolisian pasti juga tidak menyangka bahwa ketika saya diperiksa di UGD, diperiksa lengkap ya, lengkap semua, lab, ronsen semua lengkap, ternyata pihak rumah sakit menyatakan bahwa saya tidak sehat dan saya harus dirawat. Jadi ini perlu diketahui ya, bahwa ini adalah kebijakan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Inisiatif mereka yang melihat bahwa saya memang dalam keadaan sakit. Mungkin secara penampilan kelihatan sehat dan sebagainya, ternyata setelah diperiksa saya tidak bisa untuk keluar dari rumah sakit tanpa perawatan. Ya, jadi itu yang terjadi. Saya rasa di luar dari perkiraan atau skenario dari Polda ya gitu. Karena mereka pikir saya diperiksa lalu kemudian pulang lagi ke tahanan. Nanti cerita selanjutnya akan saya sampaikan pada setelah sesi berikutnya ya. Ya, baik teman-teman, karena waktu juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media semuanya. Mudah-mudahan apa yang Anda siarkan ini menjadi informasi yang baik, akurat, valid. Nah, mungkin ada 1-2 yang mau bertanya, saya persilakan. Kawan-kawan ada bertanya, dipersilakan. Dok, terkait tadi Pak Al-Katiri bilang ada dokumen banyak yang sebesar manusia itu. Ya. Nah, itu saya kan sempat mengikuti sidang Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, apabila sidang ini tidak mengacu kepada ijazah tapi mengacu UIT, gimana tanggapannya? Sebenarnya kita tunggu dakwaan dulu ya. Kita tunggu surat dakwaan. Iya, ini kan andai kata. Iya, andai kata. Ya, sekarang semua kita hadapi ya. Karena di ITE itu pun juga tidak terbukti sebenarnya. Kan dari awal saya katakan bahwa unsur delik setiap pasal yang dikenakan tidak kena. Sekarang contohnya 32 itu yang namanya dokumen informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Kita tidak ngomong ijazah ya. Lah, dokumen elektronik, informasi elektronik milik siapa itu? Milik siapa? Yang mengupload itu siapa? Itu pemiliknya. Yang mengupload adalah Dian Sandi, bukan Jokowi. Jadi dokumen elektronik ini itu milik Dian Sandi, karena itu bukan analog. Jadi seharusnya yang melaporkan adalah Dian Sandi, bukan Jokowi.
Dengan catatan itu miliknya, ya kan? Miliknya. Jadi yang dimasalahkan bukan dokumen ya, dokumen Elektronik. elektronik milik orang lain. Bahkan informasi elektronik itu Ya. kan informasi Oke, elektronik. Oleh sebab itu tidak Ya. dikenakan. Yang Ya. pasal satu lagi, yang pasal 35 itu Singkat lebih aja. jelas lagi yang Singkat aja. Ya. Pasal 35 itu yang orang mengotak Dokter Tipa itu dianggap mengotak-atik ya. Padahal Dokter Tipa tidak pernah berbicara otak-atik ijazah. Itu tersangka yang lain yang melakukan itu. Saya tambahkan mungkin ya supaya ini clear ya. Setelah 1 tahun kami pelajari semuanya. Pasal 32, 35 itu berkaitan dengan dokumen elektronik ya, dokumen elektronik. Sekarang pertanyaannya, dokumen elektronik Pak Jokowi yang mana yang kita utak-atik? Apakah Pak Jokowi punya ijazah dalam bentuk ijazah digital? Kalau lulusan UGM benar tahun 1985, ijazahnya itu bentuknya kertas, bukan bentuknya digital. Jadi kalau pasal 32, 35 itu diterapkan itu sama sekali tidak relevan. Kecuali lulus tahun 2025. Di mana pihak universitas sudah menerbitkan ijazah dalam bentuk digital. Lah ini orang yang mengaku lulusan tahun 1985. Ijazah satu-satunya kalau benar dia punya itu ijazah kertas. Analog. Jadi itu tidak tepat pasal 32 35. Jadi tepat bahwa kejaksaan itu tidak menahan kami. Karena pasal 32 35 yang hukumannya ancaman hukuman di atas 5 tahun itu tidak berlaku di situ dan mereka tahu gitu ya. Makanya kami saya tambahkan, kami senang sekali kalau pasal itu yang dikenakan karena tidak terbukti. Saya rasa Anda tahu merubah itu berarti dari awal sama akhir beda, itu merubah. Awal akhir sama kok. Iya. Ya kan dianalisa. Kan itu kan merubah gitu dan sebagainya. Ya. Yang 35 lebih parah lagi. Barang siapa, ya kan, yang mengutik-utik ijazah palsu Sampai dijadikan asli. Berarti kan pengakuan ini bahwa ijazahnya asli dijadikan Ijazah palsu jadi asli. Dijadikan asli sama orang-orang ini. Seharusnya berterima kasih dong. Berarti saya membantu dong ijazah palsu jadi asli pasal 3. Masa orang dari Baik. palsu dijadikan asli? Kok Baik. disalahkan? Baik, ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Oke. Ya. Ya. Singkat Pak ada tadi. Ya, silakan. Sebelumnya kuasa hukum Pak Jokowi kan menyatakan kalau ada intervensi terkait dengan penangguhan penahanan yang Saya dapat jawab. Dr. Tipa Saya. sama Iya. Pak Saya. Suryo. Iya, sebentar. Tanggapan dari Dr. Tipa gimana? Iya. Kemudian yang kedua, Iya. persiapan Dr. Tipa untuk menghadapi persidangan nanti seperti apa? Apakah siapa saja saksi yang akan dihadirkan saksi? Oh, iya. Baik. Baik, pertama adalah soal intervensi itu tuduhan yang menurut saya sangat tidak bertanggung jawab ya. Jadi ketika 1 tahun 420 hari kami diperlakukan melampaui dari apa yang kami lakukan ya, kami dikriminalisasi, bahkan kami mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sewajarnya, termasuk yang terakhir kami ditangkap paksa begitu ya, dijemput paksa seperti itu. Mereka tidak mengatakan ada intervensi dari siapapun. Tapi giliran ketika kejaksaan melakukan apa yang sebagaimana undang-undang, ya mereka menuduh orang-orang melakukan atau pejabat-pejabat melakukan intervensi. Itu menurut saya itu orang yang tidak bertanggung jawab. Saya sepakat dengan Pak Hotman Paris ya, bahwa ada orang-orang yang baik yang mengaku advokat maupun yang mengaku relawan dan sebagainya, itu mereka itu sangat merugikan Pak Jokowi. Mereka bukan advokatnya Pak Jokowi, mereka juga mengaku-ngaku relawan. Pak Jokowi sendiri juga nggak pernah mengatakan mereka itu relawannya. Mereka advokat dari mana tidak jelas, kualitasnya juga jauh ya dari ya. Tapi mereka diberikan kesempatan, mereka bicara seperti itu, diberi panggung seperti itu sama sekali merugikan. Bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga bangsa dan negara ini. Jadi saya mohon sekarang ini juga saya sampaikan, yang saya hormati Pak Jokowi, hentikanlah orang-orang itu. Karena mereka memberikan pendidikan yang tidak baik untuk negara ini. Apalagi ketika mereka sekarang ini mengancam melakukan pembakaran terhadap kantor kejaksaan. Bukankah itu sudah layak untuk ditangkap? Mengapa mereka dibiarkan begitu saja melakukan intimidasi dan melakukan teror secara verbal kepada negara ini, kepada institusi resmi, baik itu institusi negara, ya, begitu ya Pak. Lalu saksi-saksi kami sudah siapkan, sebagaimana juga yang sudah kami undang di waktu kami dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka ya. Jadi itulah nanti yang akan membantu kami untuk memberikan penjelasan. Ya, baik, mungkin pertanyaan terakhir aja. Dokter Tipa, mungkin penangguhan penahanan ini sampai kapan sih?
kubunya Pak Jokowi juga bilang tidak bahwa lakukan penahanan. nantinya Pak Jokowi Bukan akan penahanan. menyerahkan ijazah ahli. Mungkin tanggapan dokter kita apakah nanti apa jika dihadapkan hasilnya Pak Jokowi akan hadir di sidang? Iya. Ya, Soal penangguhan dulu Pak, nanti saya jawab tentang itu Pak iya. Jokowi. Penangguhan ini ya ditangguhkan selama kita kooperatif. Selama sidang. Tapi kita ya, selama Saya sidang, luruskan mungkin. Iya. selama sidang, ya kan, itu memang kita di luar. Bukan Karena- penangguhan, tidak Bukan, saya ditahan. luruskan mungkin Oh, di tidak. dalam hal ini bukan penangguhan, tetapi memang Tidak. kejaksaan tidak melakukan penahanan. Tidak menahan. Oh, tidak ditahan. Selama Tidak sidang. melakukan Iya, penahanan. bukan penangguhan. Bukan penangguhan. Iya, Tidak ditahan. tidak ditahan selama proses sidang. Memang jadi Karena tidak ada penahanan. penangguhan, tidak ada penahanan, penahanan dari kejaksaan. tidak ada penahanan sama sekali ya. Nah, lalu terkait dengan kehadiran Pak Joko Widodo ya, kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel, mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terfikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat, bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini, karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana governance di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara ini. Kita lah. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Bukti-bukti yang ada. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu. Ya, itu ya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran para media sekalian. Mudah-mudahan disiarkan, kita insya Allah akan memberikan kebenaran yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.